Jadi aku dulu pernah suluk waktu aku berumur 16 tahun. 16 tahun. Waktu itu kelas sampai pesantren kok. Mungkin dia masuk suluk waktu itu aku berbaca. Jadi sudah suluk malam terakhir pakai yayo ditunjuk oleh mursyid Abu sebagai khalifah itu. Gue kalau aku ada khalifah ampu kacil. Sejak itu tidak ada orang yang kacil. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال ربنا عز وجل بمحكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم مثل الذين يذكرون ربه والذين لا يذكرون ربه كمثل الحي والميت صدق رسولنا الكريم. Para aparat pemerintahan Desa Tanjung yang saya hormati, Bapak Kepala Desa hadir, beserta seluruh aparatur pemerintahan, mudah-mudahan mereka terus berikan kekuatan oleh Allah untuk memimpin desa kita ini menjadi desa yang lebih maju, amin. Para datuk bendahara, datuk-datuk mama kenegerian Tanjung yang saya muliakan, yang anggota bisa sebutkan satu persatu. Yang penting yang ada datuk, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur oleh Allah, bisa memimpin negeri kita ini, menjaga adat istiadat kita yang bersendikan syarak, insyaallah. Kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus masjid, musola, wabil khusus pengurus surau Darul Mujahidin, ya, Darul Mujahidin. Luar biasa, saya seumur umur baru kali ini masuk masjid ke surau ini. Kalau tu amu milo di jalan ke milo sampai ke milo. Alhamdulillah, lewat sauti malam kok. Itu pun tak sengaja. Kesasar gitu kan. Dulu setiap lewat kelihatan dari dalam itu kan. Masya Allah, ada surau musola, tempat suluk Tanjung. Alhamdulillah pada malam itu ibu bapak sekalian, kami diberikan rezeki oleh Allah bisa berkumpul dengan bapak-bapak semua, para ahli thariqat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah semuanya menjadi ahlul zikir. Amin ya rabbal alamin. Minaz zakirin wa zakirat. Kemudian seluruh tamu undangan, mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat di Desa Tanjung yang luar biasa, yang saya juga tidak bisa menyebutkan, pada seluruh ampunan istimewa, pada anak-anak muda, para remaja-remaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umumnya ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Tariqat Naksabandiyah surau Darul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersua dalam suasana yang agak sedikit mencekam, tapi perasaan saja sebenarnya. Orang yang nggak beriman dia merasa ini sudah terlalu mencekam, tapi orang beriman menganggap ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul
Tetapi insya Allah tidak menyalahi instruksi-instruksi daripada pemerintahan kita. Karena Majelis Ulama Indonesia cuma mengatakan kalau di tempat itu kondisi tidak terkendali, kubu-kubu aja lah, gitu kan? Alhamdulillah insya Allah negara kita masih terkendali. Yang mudah-mudahan sampai hari ini informasi masih sekitar 500-an orang yang terinfeksi virus corona. Dan mudah-mudahan segera diselesaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita mendapat syafaat Rasulullah di hari akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya malam ini mohon maaf karena sebenarnya status Ambo menggantikan Buya Alwi Arifin. Tentu yang mengganti juga yang diganti Nasamu, ya kan? Jadi sebelumnya minta maaf. Jadi tadi pesan dari Buya, beliau dalam kondisi sakit. Salam dari maaf saudara di Solo. Aku sampaikan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kebiasaan dan tradisi kita setiap tahun bahwa kita setiap tanggal 27 Rajab khususnya, aku minta maaf kok para ulama yang pada Sayyidul Khulafa, para khalifah-khalifah semua yang terlihat, aku sendiri juga mohon izin untuk bisa berdiri dan duduk di sini. Aku khalifah jadi tetapi khalifahnya tak terkenal, ya kan? Kalau khalifah awal kan terkenal kan Om Bukutio, kan? Om Hitam. Jadi aku dulu pernah suluk waktu aku berumur 16 tahun. 15 tahun, waktu itu kelas sampai pesantren loh. Mungkin dia masuk dulu waktu itu aku berbaca. Jadi sudah suluk malam terakhir ke Yayo ditunjuk oleh mursyid Abu sebagai khalifah itu. Gue kalau aku ada khalifah Om Kocio. Sejak itu tidak aku ada keluarga. Kocio itu bisa bikin. Waktu itu masih berumur 16 tahun. Memang waktu itu kamu suruh waktu itu di Pandirian. Ya, waktu itu oleh Bukit model gini jalannya kan. Dulu masih dulu dengan punya aspal dulu. Jadi situ aku suruh tahun 96 kalau nggak salah. Jadi khalifah nama Om Kocio. Tapi nak terkenal Om dengan Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini peringatan kita adalah Isra dan Mi'raj. Kita ini sebenarnya cuma mengaji. Dek mengaji tadi tentu yang wak kaji dulu diulang aja. Kan iya kan? Nah, mau mengaji. Kan? Dek kalau diulang untuk tak konang. Makanya dibuat peringatan Isra Mi'raj. Kenapa dibuat peringatan? Supaya ingat. Kadang-kadang tidak diperingati, diperingati kalau tak terkonang. Apalagi tidak diperingati. Intinya setiap momen daripada hari raya Islam ataupun perayaan Islam itu intinya cuma satu. Bagaimana kita kembali mengingat sejarah. Bagaimana kita kembali mengkaji sejarah yang dahulu pernah kita pelajari. Hari ini apa yang kita kaji? Yang kita kaji adalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita Isra Mi'raj? Karena kita sayang sama Nabi. Apa bukti kita sayang? Kita ingat. Takonan awak kalau dulu Nabi itu
dimi'rajkan. Jadi karena kita sayang itu, kita tahu, ingat kita takonan dakwah bila Nabi Isra Mi'raj, bila Nabi lahir, kapan Nabi hijrah, kapan Nabi wafat, takonan dakwah. Apa yang takonan dakwah sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terkadang aku cerita ibu saya tak ada lagi. Tak ada lagi kan? Dah jatuh sudah. Enggak. Saya tak ada lagi. Sayang, Masya Allah. Bapak apa halin sayang bibi ni. Tapi kalau ditanya bila lahir lagi awak ni tak faham so? Kapan lahirnya suami kita? Yang meninggal terkadang pun lupa bila meninggal lagi. Ya, tetapi kalau untuk diri Rasulullah, insya Allah kita akan pernah lupakan itu. 27 Rajab adalah sebuah peristiwa besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan. Kejadian yang luar biasa ini tak boleh kita lupakan di luar biasa. Ini dirahmati Allah. Karena inilah ujung pangkal keselamatan kita. Hasil dari perjalanan Isra Mi'raj itulah nanti yang mengukur kita di akhirat, lain dakwah selamat atau silako. Kenapa? Karena hasil dari Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Nah, 5 waktu itulah yang menjadi ukuran selamat atau tidaknya kita di akhirat kelak. Makanya kata Nabi dalam sebuah sabda beliau, apa katanya? Inna awwala ma yuhasabul abdu bihi yawmal qiyamah as-salat. Apa ini Nabi ibu-ibu? Yang pertama dihisab oleh Allah di hari akhirat adalah sholat. Kalau nak Nabi Isra Mi'raj orang lain semayang kaya, tidak semayang. Kalaulah tidak Isra Mi'raj Rasulullah dahulu, tidak akan ada sholat 5 waktu lagi. Maka itu adalah ujung pangkal selamat atau tidaknya kita nanti di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti apa? Salat. Maka salat ini penting. Kau ulang kaji waktu sama yang iko konflik. Tidak ada alasan tidak sholat selagi nyawa masih di badan. Yang namanya sholat wajib. Nak tolak kagak apa yang Nabi? Dulu. Nak tolak dulu kuliah. Nak tolak kuliah dengan isya. Nak tolak isyarat membantu ya boleh. Nak jadi salah. Hati dia waktu nak tolak lah. Di kapan ni kan? Tidak ada alasan selagi nyawa masih di kandung badan, sholat tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Jadi begini alasan aku nak semayang, nunggu hidayah. Nunggu hidayah. Hidayah mana yang akan ditunggu dah? Makanya Bapak sekalian dirahmati Allah, kalau kita ini memperbaiki hidup kita hari ini menjadi insan yang lebih baik, jaga sholat kita. Tidak mudah-mudahan tentu dulu itu. Yang kini banyak orang ibu ni orang lalu lalu uji lalu antuk masuk masjid, nak mampu semua dah. Tapi alasan tak semayang. Aku lagi yang lah sampai karena apa nama tu impus pengasuhan selang ke ibu muncung kan. Lepas nampak nama itu kondisi yang seperti itulah sebenarnya kita harus menjaga ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gini apa yang terjadi
sekali. Lah masuk sakit lah sakit. Nak semayang lah. Aku nak semayang sakit. Padahal waktu sakit itulah kita harus menjaga sholat kita, karena itu mungkin hari terakhir kita. Maka ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada alasan kita meninggalkan ibadah sholat. Ingat kita kembali ke sejarah Isra dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi sayangnya sama awak. Letak pandang cinta orang. Betapa solat tu 50 kali. Iya tak? Apa nak jadi 5? Dek Nabi sayang kau. Cinta Nabi sama kita. Dari 50 sampai jadi 5 kali. Nah, itu tenawak seorang ibu bapak sekalian. Betapa Nabi sayang kepada umatnya. Tak ada yang dia pikirkan ketika Mi'raj itu kecuali umatnya ketika itu. Buktinya apa? Buktinya yang meminta kurang itu adalah instruksi daripada Nabi Musa alaihissalam. Bukan Nabi yang minta. Ketika Nabi turun setelah menghadap Allah, mendapatkan kewajiban sholat 50 kali, Nabi turun sampai ke langit yang ke-6. Besoknya Nabi Musa ditanya sama Nabi Musa, Muhammad, kewajiban apa? Perintah apa yang Allah wajibkan kepada engkau dan umatmu ya Muhammad? Dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai saudara saya Musa, saya dan umat saya diwajibkan sholat berapa kali? 50 kali satu hari semalam. Apunya Musa, tak akan tolong umat kau, tak akan tolong. Cuma langsung minta kurang Muhammad, balik kembali Rasulullah minta kurang, dikurangi Allah Ta'ala 5 kali, jadi 40. Terus sampai beberapa kali Rasulullah balik atas perintah Nabi Musa, sampai dah semayang awal itu 5 kali. Lalu 5 turun balik Rasulullah. Angin ke-7 suruh Nabi Ibrahim, dan lagi yang ke-6 jumpa dengan Nabi Musa kembali. Ditanya oleh Nabi Musa, ya Muhammad, kenapa kau tinggal? Lalimu ya Musa. Balik dia di Nabi Musa. Apa ni Nabi? Kata mau lah. Nak mau saya Musa, sudahlah 5 kali saja. Ya, sudah malu saya. 5 kali ini umat saya mau sholat mau tidak terserah. Tapi apa prediksi Nabi Musa? Benar atau salah? Apa yang diprediksi Nabi Musa dahulu benar apa tidak? Umat kamu Muhammad 5 kali itu pun susah dikerjakan. Iya tak? Itulah bukti sekarang ibu bapak sekalian. Tidak dulu sampai kayak kiamat soal itu dipanggil Allah umat Nabi Muhammad. Dan semayang itu, dan tidur. Apa boleh semayang subuh? Baik. Makanya aku yakin insya Allah jemaah-jemaah terikat telah terbiasakan. Karena sudah dibiasakan bagaimana disiplin laksanakan sholat 5 waktu. Bukan hanya sebatas sholat, tapi diusahakan dengan sholat berjamaah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Nabi dulu sayangnya begitu tinggi sama kita, sampai dia bolak-balik supaya semayang dari 50 kali menjadi 5 kali, aku salah konang sejarah itu. Iya kan? Tak konang di awal betapa perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, begitu sayangnya Nabi, hari ini mari kita buktikan sayang kita kepada Nabi. Kita luangkan waktu kita satu malam ini, duduk kita ingat bagaimana perjuangan Rasulullah dahulu memperjuangkan ibadah salat 50 jadi 5 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah sampai akhir hayat kita melaksanakan salat 5 waktu satu hari satu. Nah, untuk perbaikan diri, aku yang diperintahkan Al-Quran. Kalau kamu ingin menjadi lebih
meninggalkan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi supaya lebih baik maka jaga salat. Anak-anak kita sebanding apapun mereka, pastikan mereka tetap sholat. Pastikan mereka tetap sholat. Karena sholat bukan jaminan buat orang baik. Bukan yang baik saja menjalankan sholat. Justru orang yang belum baik, justru yang harus melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya menjadi lebih baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Nah itu perjalanan Isra Mi'raj. Kita ingat kembali betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sayang kepada kita umatnya. Hari ini kita jaga salat itu. Di dalam sabda Rasulullah pada hadis mengatakan mi'rajul mu'min as-salat. Apa? Mi'rajnya orang beriman itu adalah salat. Nabi dahulu mi'raj, beliau naik ke langit pertama terus ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini juga dikatakan Nabi, kalau kamu ingin mi'raj, apa yang harus lakukan? Salat. Ya. Mi'rajul mu'min as-salat. Makanya ibu bapak sekalian, salat adalah sebuah ibadah yang begitu indah. Bagaimana kita merasakan keindahan ketika salat? Berusahalah salat dalam keadaan khusyuk. Kalau ada semayang awak khusyuk pernah nggak biasa? Iya enggak? Ibu-ibu di Solo semayangnya, lihat terasa indah ketika salat. Masya Allah. Kenapa salat kita itu kita merasakan indah, bahagia, senang? Karena salat kata Rasulullah adalah mi'rajul mu'min. Kita sedang berdiskusi, kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya salat itu hubungannya erat dengan Isra dan Mi'raj. Kalau dulu Nabi Mi'raj langsung menyebut salat, sekarang kita ini mi'raj maka laksanakan sholat. Itu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Coba kita rasakan ketika kita sholat. Ada orang bertanya, Pak, jauh tak sampai waktu pada kelezatan ibadah sholat ini, keindahan ketika melaksanakan sholat. Bagaimana caranya? Bapak pernah bilang, kalau kamu ingin khusyuk dalam sholat, maka perbanyaklah mengingat Allah di luar sholat. Dalam ucapan, kalau kamu ingin khusyuk dalam sholat, perbanyaklah mengingat Allah di luar sholat. Nah, ikuti mau suluh dua pak. Ya, kalau suluh kan? Ya. Bagaimana kita supaya khusyuk? Perbanyak zikrullah di luar sholat. Insya Allah ketika salat kamu akan merasakan kekhusyukan. Karena ibadah zikir sama salat itu dalam sejarah duluan zikir baru salat. Apa yang dulu? Zikir baru salat. Di dalam Al-Quran dikatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya. Siapa itu? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia menyebut nama Tuhannya, kemudian dia melaksanakan sholat. Mana dulu menyebut nama Tuhan baru semayang? Duluan menyebut nama Tuhan, zikrullah, baru melaksanakan sholat. Jadi sebelum kewajiban sholat itu sudah ada zikrullah. Makanya orang yang ingin mensucikan diri, apa kata Allah? Wa dzakara asma rabbih, sabui nama Tuhan dulu.
Itulah yang disebut dengan ismullah. Sebuah nama Tuhan. Fasallah, laksanakan salat. Aku tidak selalu zikir dan salat. Dulu Nabi sebelum inyo oke umur 40 tahun, apa di kajon? Painyo nayo ke Gua Hira, iya. Hampir setiap bulan menikmati wahai Nabi berkhalwat di Gua Hira. Khalwat bahasa kalau awak apa? Suluk itu bahasa awak. Babelong setek. Suluk pun jadi suluk, kan? Jadi suluk perjalanan. Nabi sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur berapa tahun? 40 tahun. Nabi yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Sebelumnya apa yang dilakukan Nabi? Nabi naik ke Gua Hira, dia 3 hari dalam 1 bulan mengadakan khalwat di sana. Jadi buya-buya awak dulu, para mursyidin dulu membuat kaifiat daripada suluk itu bukan tidak berdasar. Jadi jangan ada namanya pilih suluk ini dari zaman Nabi. Inyo tak belajar di sejarah Nabi dan Saudi nak disuluk. Makanya aku sampaikan, kenapa kita ada zikir ismuzah? Karena dalam Al-Quran apa? Wa zakaras Marabbi dan sebut nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sholat. Nah, kenapa duluan zikir? Karena dahulu Nabi sebelum dia jadi Rasul, dia pergi ke Gua Hira. Apa yang dilakukan Nabi di Gua Hira? Berkhalwat, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khalwat Nabi. Nah kini awak berkhalwat di surau. Apa gunanya? Taqarrub ilallah. Bagaimana taqarrub ilallah? Dengan memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Nah, ibu bapak sekalian berahmati Allah, kembali kita ke salat tadi. Kalau kita ingin khusyuk dalam salat, maka banyak-banyak menyebut Allah di luas. Itu latihan awak apa dicari semalam di ibu kali. Bapaknya sekali-sekali kan. Itu baru latihan awal, ya, supaya hati kita ini setiap detak jantung kita, setiap denyut darah kita menyebut ismuzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu latihan yang dibuat oleh para mursyid-mursyid kita dahulu supaya kita banyak berzikir. Makanya kenapa orang sekarang malas sholat? Karena dia sholat tidak pernah menjiwai ibadah. Tidak tahu mah. Kalau orang sudah merasakan indah dan nikmatnya sholat, pantang untuk meninggalkan. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Kalau tidak semayang topik waktu, tidak semayang berjamaah, kau nak dia itu sholat. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya sholat. Sehingga sholat itu dilakukan betul-betul zikrullah. Ya, aqimis salata bizikr. Dirikan sholat untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, mari kita berusaha. Terus kita berusaha. Bapak jauh semayang khusyuk. Anak-anak muda yang remaja kalau sudah merasakan nikmatnya sholat, apapun alasan itu tidak akan meninggalkan sholat. Bahkan di saat perang sekalipun kita tidak akan pernah meninggalkan sholat. Ya, laksanakan, jaga apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Itulah Mi'rajnya orang beriman, yaitu melaksanakan ibadah salat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang beriman yang beruntung?
Ambo, atu-atu semua jemaah tarekat, dan yang belum jemaah tarekat semua berusaha bagaimana kita sampaikan derajat khusyuk dalam salat. Bagaimana? Kita berusaha latihan. Nah, itu namanya latihan, tadribat, ya, tamrinat. Kita latih diri kita terus. Bagaimana salah satu caranya? Aku dari banyaklah zikir di luar salat. Insya Allah kita berusaha, ya. Jadi walaupun seketek, nah, sudah takbir Allahu Akbar, pertama mulai tekan Allah SWT, abang mulai tekan cucu, pas tekan cucu panjang dia, tekan balik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. La baca al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Sudah itu tekan lain balikkan. Nah, ini semua adalah latihan bagaimana kita sampai kepada derajat khusyuk dalam ibadah salat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah inilah yang perlu awak perhatikan dari peristiwa Isra Mi'raj itu, kemudian dibawa oleh Rasulullah, yaitu salat. Tugas kita menjaga ibadah salat supaya kita betul-betul, inilah bukti aku sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Di hari kiamat besok yang pertama dihisab adalah ibadah salat. Ini pertanyaan seprono semuanya warga. Nah, ibu seprono alunat kita berusaha dan apa-apa yang semua yang ini, ya. Semua kita hari ini latihan, ya. Salat adalah ibadah pokok, sehingga dikatakan Nabi itu yang pertama diperiksa besok. Kalau salat itu baik, maka seluruh amalan akan menjadi baik. Tapi kalau salatnya rusak, nah ini anggapan yang lain. Nah, hajinya 3 kali, umrah 6 kali, sedekah banyak, puasa berkali-kali, itu tidak ada hitungannya sama Allah kalau salatnya rusak. Ya paham ya ibu? Aku nampak jago gini ibadah salat. Insya Allah kalau salat kita jaga, kita akan mendapat janji Allah. Semua amalan kebaikan yang lain itu akan ikut. Ya, ketika salat itu kita jaga. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Nah, apa pelajaran penting yang Allah ambil dari salat ini? Coba kita lihat. Hikmah salat yang paling terpenting yang Allah ambil adalah ketika kita sujud di hadapan Allah. Apa yang Allah lihat ketika itu? Kepala lebih rendah dari kepala awak mana? Di bawah. Kalau awak sujud ketika salat, mana letak kepala? Di bawah. Satu orang jo kaki awak, iya kan? Posisi kepala kita berada di bawah. Tadi bawah kaki, tadi setontang. Ya, mohon maaf, posisi kepala berada lebih rendah daripada punggung kita. Iya kan? Kalau bahasa Arab, pemegang. Masya Allah. Nah, salat yang dihantarkan dijemput oleh Nabi, yang kemudian kita lakukan hari ini, ingin Allah mengajarkan sama kita, hambaku, kerjakan salat. Ketika kamu salat, kamu harus ambil hikmah dan rahasia yang terkandung dalam salat itu. Salah satunya adalah ketika kamu sujud, kepala kamu lebih rendah dari punggungmu. Itu artinya ibu bapak sekalian, bahwa kita tidak perlu menyombongkan diri di atas permukaan bumi. Nah, itu yang perlu sombongkan. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong itu adalah selendangku. At-takabur
tidak perlu kita sombongkan diri. Nah, ini lataso bagaimana Allah ingin berbicara sama kita hari ini bahwa sayalah raja yang sebenarnya kata Allah. Apa itu gara-gara si Corona? Tahu itu Siti Coronanya? Gara-gara Siti Corona, heboh seluruh penduduk dunia ini sekarang. Seluruh penduduk bumi kewalahan dibuat oleh sebuah makhluk Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata. Kewalahan. Seakan-akan Allah Ta'ala ingin menyebutkan kepada kita, coba lihat dulu. Itu baru makhluk yang hancur dan putus, kalian sudah kewalahan. Cina yang katanya menguasai ekonomi dunia, apa yang bisa dilakukan? Hanya gara-gara siapa tadi? Siti Corona. Apa yang ingin disombongkan oleh Cina? Apa yang ingin disombongkan oleh Siano, Presiden Siano, Perdana Menteri Siano? Itu tidak ada yang berhak berbuat sombong, karena sombong itu hanyalah pakaian Allah Subhanahu. Ya, kita merasa berduka cita dengan saudara-saudara yang sebagian kena terinfeksi oleh virus. Tapi hikmah yang paling besar yang kita orang beriman yang sudah ambil apa? Bahwa kita ini hamba yang dhaif, ya, tidak bisa apa-apa. Kan virus itu masuk kan? Tidak bisa melawan. Payah kita, kewalahan, penduduk bumi kewalahan ini. Masya Allah. Seakan-akan Allah katakan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan langit. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Apa? Di surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memegang kerajaan langit dan bumi. Kalau bahasa Inggris, King of King, tidak ada raja yang di atas itu lagi. Maka Allah yang berhak sombong, sehingga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berhak melakukan apapun yang dia mau. Ayat yang kedua dikatakan allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menjadikan hidup dan mati. Apa guna hidup dan mati? Liyabluwakum, supaya dia ingin menguji kalian. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amal mereka. Jadi mati duit-duit siapa nunggu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa guna Allah buat hidup dan mati? Supaya dia tentu malu dan berawak dan amal yang lebih baik. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi virus hari ini tentu kita tetap waspada, kita tentu berikhtiar bagaimana wabah itu tidak sampai ke negeri kita, tidak sampai kepada keluarga kita, tetangga dan semua penduduk negeri. Kita berusaha berikhtiar, tetapi yang paling harus kita perhatikan dalam beriman adalah jangan pernah kita lupa bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ciptaan Allah, berarti yang ngatur siapa? Allah. Apa yang lakukan gini? Yang kita lakukan hari ini rujuk ila Allah. Apa itu rujuk ila Allah? Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu stres mono. Jadi gini banyak yang virus stres, kemudian menanggapinya secara berlebihan. Tidak lagi di rumah, virusnya malu-malu. Aku nak Isra Mi'raj virus. Virusnya tu malu-malu dia tu. Dah Senin Jumat tu, Senin Jumat aku ya gara-gara corona. Dah Senin Jumat. Kecuali kalau wilayah itu sudah diinstruksikan wilayah yang sudah tidak terkendali. Ditahan juga karena yang pegang gitu. Ya kan?
wa inna lillahi subhanahu wa ta'ala kan. Waspada itu penting, tetapi jangan sempat iman kita hilang. Ya, na'lai soleh, sesuka mati je. Padahal kita punya siapa? Punya Allah. Siapa yang menjadikan mati dan hidup? Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Itu tetap kembali kepada Allah. Apa semua hikmah yang terjadi? Jadi tak usah terlalu stres. Itu lelu kan? Itu kalau kiamat kan? Hampir aja dah. Kiamat. Ada yang mengatakan ini tanda kiamat. Tak usah kita berbicara sini corona itu tanda kiamat apa tidak? Tak usah. Orang lain corona ada banyak tanda kiamat. Iya dah. Ini kan kiamat ini kan? Nah ada coronavirus corona itu sudah banyak tanda-tanda kiamat. Orang beriman biasa saja. Kiamat itu Tuhan kiamat. Walaupun yang tahu yang apa? Ya kan? Mati minum punya. Ya, Allazi khalaqal mauta wal hayat. Dia yang menghidupkan mematikan. Ya, menerima semua apa yang Allah sudah tentukan. Apa yang ditakdirkan oleh Allah dia terima dengan ridho. Kalau memang ini harus kiamat ya sudah. Jadi kalau orang tidak beriman, dia akan merasa stres. Ikut tanda kiamat, ini sudah hancur, macam-macam. Makanya di barat tengok, ikut suaranya hobi-hobi, menumpuk makanan di rumah. Apa itu? Tapi iman. Jadi mari kita sikapi dengan iman. Kita memang diajarkan waspada. Tentu kita waspada. Kalau di situ sudah ada wabah, tentu kita tidak ingin wabah itu terkena buat diri kita dan keluarga. Nah ini yang diinstruksikan oleh pemerintah. Kalau memang sudah tidak terkendali, maka sama-sama kita jaga. Ya, tapi kalau masih aman-aman, tentu awak main rumah tetap jaga. Ya, salat jemaah tetap jaga. Besok lah karena di Tanjung soal motor juga semayang jemaah di masjid main rumah. Tentu itu tidak sesuai dengan ajaran agama awak. Kalau begitu sebab kan lalu kalau besok di Tanjung di sana alhamdulillah, tentu kita berjaga diri supaya wabah itu tidak kena kepada yang lain. Maka itu juga sebagai sunnah Rasulullah SAW. Nyobeko jangan perlu gara-gara sok-sok iman awak kuat. Kita tidak ada takut sama corona. Yang takut kita semua sama Allah. Kalau lakukan itu jadi belum. Di Malaysia lebih 900 terindikasi virus. Ompe adilobio nangkami jemaah tabligh. Ompe adilobio jemaah tabligh. Apa itu jemaah tabligh? Mereka masjid kan, ngajak orang sholat jemaah. Ya, mereka ahli ibadah, tapi karena berkumpul di sebuah acara sehingga lebih 400 orang di Indonesia terkena virus corona. Kita tidak inginkan itu. Maka sunnah Rasulullah SAW ketika wabah itu datang, apa yang dilakukan? Kalian harus berpencar, ya, jangan kumpul. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia berangkat ke negeri Syam, sampai di perbatasan negeri Syam, terjadi di situ wabah penyakit. Waktu itu namanya penyakit apa Ustaz? Taun. Taun itu sama apa? Juzam. Itu nama. Melabu penyakit kulit. Pokok mati sebetulnya. Ketika Umar sampai di perbatasan negeri Syam, dia mendapat berita di Syam sedang ada penyakit taun, penyakit wabah menular. Apakah Umar masuk ke negeri Syam? Bukan dia ingin takut. Oh, kenal Umar ni kan? Saya tadi takut Umar. Dongong dia suara orang Pak Umar lagi setan. Tapi kenapa dia harus menghindar? Karena sedang ada wabah
Oke. Kalau dipaksakan juga masuk sana berarti namanya bunuh diri. Lah kawan pula lagi mau di situ, pede di situ. Kencimang begini, ya kan? Nah, maka iman kita tetap takut kepada Allah, tetapi ada sebuah ikhtiar. Ketika sudah ikhtiar berjalan, tawakal tetap berjalan. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita kepada rahasia sholat yang paling penting dari apa? Tidak ada makhluk ini yang harus menyombongkan diri. Takabur, karena takabur itu hanyalah pakaian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelajaran yang terpenting hari ini, sekuat apapun Anda, sehebat apapun Anda tidak akan bisa mengalahkan kemaharajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang militernya hebat, yang ekonominya kuat katanya. Tapi kalau sudah Allah yang terjun, kalau Allah sudah berkata saya raja yang sebenarnya, maka semuanya akan musnah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pentingnya sholat yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sholat sebagai mi'raj beriman. Kalau kita lagi galau, lagi stres, lagi pusing, apa yang awak lakukan? Bagi awak kepada sholat. Ya, anak-anak remaja, anak muda kita kan ada istilah ini, aku namu galau kan, stres. Kalau ingin stres itu hilang, tidak ada jalan kecuali rujuk ila Allah. Ya, pasti apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta kepada Allah ketika kita dalam salat dan dalam keadaan sabar. Maka salat itu sangat penting ibu bapak sekalian dalam kehidupan kita. Salat itu adalah obat bagi orang beriman. Salat itu mi'raj bagi orang beriman. Dan rahasia salat itu juga kita harus ambil. Salah satunya adalah kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pentingnya kita kembali mengingat sejarah Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab yang dilalui oleh baginda Rasul. Turun beliau dari Mi'rajnya membawa kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Di akhir kajian ini aku ingin menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang di situ dikatakan bahwa ciri-ciri orang munafik itu kata Allah ada 3. Ada berapa bu? Yang pertama, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Ya, orang munafik kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau ia ingin mendirikan salat bermalas-malasan. Berarti wa tanya ke dia awak gini. Ketika panggilan salat datang, perasaan awak berlaku. Hayya 'alas shalah. Ya. Perasaan kita ketika panggilan itu kita dengar mau dihapus letasonya ibu. Kalau lagi ngomong di masjid, hapus bergegas, ambil wudhu, berangkat ke masjid. Ya enggak? Tergugah hatinya. Dia rasakan panggilan itu adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dakwah di mana busuk? Mengutuk. Mendongkol. Projek semuanya. Kan? Apalagi Umar oke Mas Haji. Maklum dah. Aku nama speaker corong rumahnya kan. Apalagi semuanya subuh. Sedang enak mimpi azan yang masjid. Dari taso yang ada cuma mendongkol. Bahasa awal mau tok,
Bang tuh. Orang beriman justru panggilan itu laksana suara yang sangat merdu yang dia dengar. Hayya 'alas shalah. Kenapa? Karena dia ingin mi'raj. Karena dia ingin ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin memuji, mensucikan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa yang berindah dalam hidup. Jangan bergegas sholat. Maka rasa itu yang cuma tahu kita dan Allah. Apa rasa kita ketika ada panggilan sholat? Kalau panggilan itu kita katakan kepada Allah, labbaika ya Allah, insya Allah itulah tanda-tanda iman yang sebenar. Tetapi kalau ada memang mutok tadi, lalu dia panggil, nah hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah. Lalunya berarti apa kata Allah? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Tanda-tanda orang munafik. Dia kadang semayang dia tadi di rumah semuanya. Itu pun kadang sudah lalai. Maka oleh sebab itu untuk mengukur keimanan kita itu kita ukur bagaimana ketika sholat itu berada di hadapan kita. Kalau kita rajin, insya Allah itulah tanda iman yang sebenarnya. Tapi kalau kita malas-malasan, berarti itu tanda orang munafik. Itu malas-malasan. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Nauzubillah wa sekalian, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Perbedaan orang beriman dengan orang kafir kata Rasulullah adalah ibadah sholat. Jadi kau ulang-ulang kau ini kan, ya? Bagaimana hebat dan dahsyatnya ibadah sholat? Karena inilah nanti yang akan menentukan bahagia dan tidaknya kita di akhirat. Kalau bahagia awak di mana awak berada? Di surga. Kalau celaka kita di akhirat, mana kamu berada? Inilah barometer ukuran kebahagiaan dan celaka kita di dunia. Bahkan saya katakan inilah ukuran orang bahagia dan tidak bahagianya ketika di dunia. Unggal ibu bapak sekalian, kalau dia menjaga sholat, bagaimanapun kondisi ekonomi dan kehidupannya, insya Allah dia akan terus bahagia. Lihat saudara ibu, apapun keadaan ibu awak, ekonomi awak serba kekurangan, ibu bapak nyaki, wabah datang puluh, tapi kita tetap merasa kita tetap bahagia. Kenapa? Karena kita terus menjaga ibadah sholat. Tapi orang yang kita lihat secara zahirnya bahagia, tapi tidak semayang, kita pastikan kita akan bahagia sebenarnya. Karena hakikat kebahagiaan sebenarnya ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya istilah nah ada kekayaan itu jaminan sebuah kebahagiaan. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Iya. Ini banyak tapi butuh diri dia pada namanya. Kenapa? Tidak bahagia. Kebahagiaan hari ini ditentukan oleh bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah apa? Sujud di hadapan Allah. Kita melaksanakan ibadah salat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tanda yang pertama orang munafik apa? Kalau dia semayang male-male. Kalau enggak semayang itu lebih parah lagi. Maka jaga ibadah salat kita. Yang kedua bukan orang munafik, yuraun nas. Dia ingin dilihat, dipuji oleh manusia. Ingin disebut-sebut namanya, si bulan hebat, si bulan codio, si bulan ancak, si bulan ganteng. Itu dia kalau di dunia ini. Punya motor bebas supaya puji orang, punya manja supaya dipuji oleh orang, punya jabatan supaya dimuliakan oleh orang. Rasa-rasa yang ada itu adalah tanda-tanda orang munafik.
Kalau orang yakin bahwa apa yang dia miliki hari ini adalah titipan Allah, tidak ada yang perlu dia sombongkan. Karena apa yang dititipkan Allah pada suatu saat akan kembali diambil Allah Subhanahu wa taala. Bupati ini bupati selama ini, nanti kan gubernur, ada gubernur seumur hidup, Pak Dewan, tapi ini dua periode alhamdulillah sudah tunai karena itu milik Allah. Ada orang nak masuk ke periode kedua, dia tak pede. Kalau hebat dia tak pede. Tapi yang hebat siapa? Allah. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hilangkan sifat ini dipuji, ini dianggap hebat dan sebagainya. Karena kembali kita kepada ayat tadi apa? Tabarakallazi biyadihil mulku. Bahwa yang memiliki kerajaan ini cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa kata orang munafik yang ketiga? La yazkuruna Allah illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali seketek. Ikut dengan awak takbir ini bawa sekali. Apa dia perlu dia buya-buyawan Allah Rasulullah. Ya kan? Awal masuk dari apa sungai awak dia memakan tasawuf. Dia tahu tasawufnya. Siapa apa namanya? Tasawuf je. Aku semua dia buya-buya awak, dia mursyid awak pegang tasawuf. Jadi pegang manggilnya diputar. Ya kan? Diputar, setiap putir itu menyebut ismuz zat. Karena kita takut dengan apa yang dikatakan Allah tadi. Contoh, aku namanya tanya orang munafik, dia berzikir cuma sedikit. Padahal berzikir lu sakete. La ilaha illallah. Allah berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah akan petunjuk banyak-banyak berzikir. Berzikir aja awak seketek zikirnya lah munafik Allah Ta'ala. Nah aku nyobain. Siapa nyobain? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aku buat tarikat supaya awak banyak berzikir. Makanya aku senang kalau ada jemaah tarikat berzikir sehari minggu, ya kan? Mereka masuk ke makam selanjutnya atau tahlil 70.000. Sekolah itu bukan iman, ya 5.000 ini banyak. Itu latihan bau. Ibarat anak sekolah kelas 1 SD bau. Jadi dari 5.000 ini ibarat sekolah kelas 1 SD bau. Latihan dasar. Masih latihan, ya. Tentu banyak yang dibahas zikir 10.000 seterusnya. Maka ibu bapak sekalian dirahmati Allah, melalui Isra Mi'raj malam ini kita kembali pada dasar salat. Bagaimana salat khusyuk? Apa yang aku katakan tadi? Berzikirlah di luar salat. Perbanyaklah zikir di luar salat. Ya, nah, zikir itulah yang kita pelajari hari ini. Wa dzakara isma rabbih fasalla, kita berzikir menyebut nama Tuhan kemudian melaksanakan ibadah salat. Maka ibu bapak sekalian dirahmati Allah, maka yang sudah masuk terikat alhamdulillah. Kamu bersyukur, kita semua senang. Yang belum bukan berarti masuk terikat itu mesti orang khusus, tidak. Ya, makanya kenapa para musyrik kita menganjurkan bukan hanya yang tua-tua saja, seluruh kita sebenarnya mesti masuk tarikat. Kenapa? Karena dengan tarikat tadi maka kita mengamalkan perintah Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Orang-orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi yang wajib itu apa? Sebanyak-banyaknya. Kalau seketek apa tadi? Berarti kita orang. Kalau tidak berzikir, begitu bilang. Parah itu munafik lah. La haula wala quwwata illa billahil
Yang sudah masuk terikat mari istiqamah. Doakan ambo juga, ambo malu Ustaz kan. Banyak kau coba bikin rumah lagi, ya. Tapi usahakan, ya. Bagaimanapun, dimanapun kita berada di tempat manapun, tasbih di tangan, setidaknya ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa berfotonya setiap dan butir menyebut Allah, Allah, Allah. Ya, itu sebuah latihan kita supaya kita tidak tergolong orang munafik, apalagi lebih daripada itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah beberapa hal yang penting yang mau ingin sampaikan pada peristiwa Isra dan Mi'raj pada malam ini. Tahun suci itu Isra Mi'raj atau tahun bersatu kan? Ya, perjalanan Nabi dari Makkah menuju Mesir, terus menuju langit pertama sampai ketujuh, terus bertemu Allah SWT. Intinya ulang Nabi apabila ibadah salat. Apa guna salat itu? Aqimis salata li zikri. Laksanakan salat itu untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan salat ini kita jaga terus. Bahkan bukan hanya salat fardu saja. Awal tak biasa, ibu-ibu insyaAllah salat tasbih tak biasa, salat duha tak biasa insyaAllah, salat hajat, salat taubat, salat wudu, salat awabin, ya. Dan masih banyak lagi salat-salat sunnah yang lain. Ya, salat tahajud, salat witir, insyaAllah Ramadan masuk lagi, salat tarawih, insyaAllah kita jaga itu semua. Apa gunanya? Supaya hati kita selalu ingat kepada Allah SWT, dan supaya nanti di akhir hayat kita tidak ada ucapan yang lain kecuali la ilaha illallah. Maka fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah, siapa yang di akhir hayatnya, di akhir ajalnya yang mengucap la ilaha illallah, tidak ada balasannya kecuali masuk surga Allah Subhanahu. Itu impian awal ibu ini ya, tidak lain-lain. Ibu sengaja 60 tahun, itulah lampu hijau. Karena kata Nabi, umur yang paling biasa umur saya 60, 70 tahun. Kalau 60, siap-siap lah. Tidak perlu nunggu corona. Nah, siap-siap. Apa yang lakukan? Banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun nanti itu tidak melihat siapapun, nantu dan mudo dan modal kacau sama sodo kan, kami nak mudo kan, tidak ditonton. Kadang-kadang dulu kami diuji dah, uji kok sehat, itu awak dan dulu. Tetap kita menjaga kondisi ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu berzikir kepada Allah. Latihannya sekarang, perbanyak terus. Perbanyak zikir, perbanyak salawat, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian, kajian kita pada malam ini ada membawa manfaat. Kamu sendiri mohon maaf kalau ada kekurangan dari apa yang aku sampaikan, aku mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri aku sendiri dan bermanfaat buat kita semuanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, semakin kita terus rujuk kepada Allah, semakin terus kita kembali kepada Allah, itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Kenapa hari ini berbagai macam bala, wabah, itu tidak lain. Kita cuma mengatakan bahwa penduduk bumi ini sekarang sudah banyak yang lupa sama Tuhan. Kan itu kan, awalnya dia mengaku Islam lupa sama Allah Ta'ala. Apa dia kafir dulu? Nah kan dia Tuhannya komunis, Tuhan komunisnya, nah Tuhan. Jadi sudah banyak penduduk bumi ini yang lupa kepada Tuhan yang menciptakan bumi, sehingga Allah menurunkan berbagai macam cobaan dan bala. Dan mudah-mudahan kita orang beriman, kita menganggap itu sebagai ujian, dan mudah-mudahan ujian ini diluluskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari di akhir ujian ini kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah, khusus kepada awliya kita, awliya yang arifin, mudah-mudahan berikan kesembuhan oleh Allah. Negeri kita yang sekarang ditimpa oleh bala, wabah penyakit, mudah-mudahan segeranya dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihan banyak yang anak-anak yang libur, tidak sekolah, ya, banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan, banyak bisnis yang
amburadul ya gara-gara wabah ini, dan segeranya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyati wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وذو الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى محبتك وعلى ذكرك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والشدائد والمحن ومكين الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم اجلنا بسوء الخاتمة والشقاوة. واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين.
alaih. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya fawzal mustaghfirin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu